Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Kang Rahmat dari channel Kang Rahmat Berbagi. Oke, pada kali ini saya akan membahas mengapa kita harus meluncurkan produk baru dengan cepat. Yang dimaksud dengan produk baru ini, apakah itu produk toko online Anda, produk digital Anda, atau jasa dan sebagainya. Jika Anda sudah punya ide mau meluncurkan sebuah produk atau mau menjual produk, Anda harus dengan cepat, harus dengan segera meluncurkan produk itu, jangan terlalu banyak ditunda-tunda. Mengapa harus cepat? Nah, disinilah kita akan jelaskan Ada 3 keunggulan di mana kita harus cepat meluncurkan sebuah produk atau jasa. Kalau saya di sini mengatakan produk itu sudah termasuk jasa jadi diwakili saja dengan nama atau dengan istilah produk. Keunggulan yang pertama adalah Anda menjadi yang pertama. Jadi saat Anda punya ide, apalagi ide produk baru, ide jasa baru, segera luncurkan. Supaya apa? Supaya Anda menjadi yang pertama. Kalau Anda tunda-tunda, ini banyak kasus Bahkan saya sendiri pernah mengalami saat saya punya ide, tapi ide itu tidak langsung diluncurkan, tiba-tiba ada orang lain meluncurkan sebuah produk atau jasa yang sama dengan ide kita. Saya nggak tahu kenapa orang lain bisa memiliki ide yang sama, tapi kenyataannya memang seperti itu. Jadi kalau Anda punya ide segera luncurkan, jangan ditunda-tunda, jangan sampai keduluan sama orang lain. Memang bukan kiamat seandainya keduluan sama orang lain, tapi akan lebih baik jika kita menjadi yang pertama. Kenapa kita harus menjadi yang pertama? Ini pun punya keunggulan. Jadi kalau Anda meluncurkan produk dan Anda menjadi yang pertama, jelas ini menjadi sebuah good positioning. Good positioning ini sangat bagus untuk bisnis, untuk brand Anda, untuk strategi Anda. Jadi si pasar udah melihat Anda yang pertama, Anda yang terbaik, Anda ahlinya, Anda jagonya. Kita bisa lihat produk-produk di pasaran, produk yang pertama, meskipun kualitasnya kita bisa pertanyakan, tapi karena dia yang pertama, dia akan mendapatkan tempat khusus di pikiran pasar. Nah, begitu juga kalau Anda punya produk, segera luncurkan. Jangan selalu menjadi pengekor, tapi jadilah yang pertama, karena akan membentuk apa yang disebut dengan good positioning, posisi yang baik, yaitu posisi di benak pasar di pikiran pasar. Kalau pasar udah menganggap, udah berpersepsi Anda yang pertama, Anda yang terbaik, Anda jagonya, Anda akan menjadi pilihan yang utama. Dan good positioning ini juga akan sangat bagus untuk membangun brand. Brand Anda menjadi semakin kuat. Jadi segera luncurkan. Jadi misalnya Anda meluncurkan sebuah produk, sebuah jasa dengan brand, brand Anda itu akan semakin kuat karena Anda yang pertama. Brand Anda itu yang orang menganggap itu ahlinya, jagonya di produk tersebut atau jasa tersebut. Jadi segeralah luncurkan. Ini akan sangat bagus untuk bisnis Anda, baik untuk strategi maupun untuk brand Anda. Dan brand itu akan memisahkan diri Anda dengan orang lain. Brand akan menjadi pembeda. Brand akan menggambarkan value Anda. Brand akan menjadi alasan orang membeli sebuah produk. Jika brand Anda kuat, maka Anda akan menjadi pilihan pertama bagi konsumen. Mereka tidak akan memilih yang lain kalau brand Anda itu kuat. Dan brand yang kuat itu diawali dengan Anda menjadi pertama di produk Anda. Tapi Kang, susah untuk menjadi yang pertama saat ini. Sudah banyak produk serupa. Anda bisa menjadi yang pertama untuk ceruk pasar atau niche yang spesifik. Jangan membidik pasar yang terlalu luas, itu akan lebih sulit. Tapi kalau spesifik, peluang menjadi yang pertama itu masih sangat besar. Sekarang yang kedua, meluncurkan produk dengan cepat ini akan bagus untuk cash flow Anda, untuk aliran uang Anda. Jadi saat Anda membuat sebuah produk, segera lempar ke pasar, maka Anda akan segera mendapatkan penjualan. Nah, penjualan itu kan uang masuk, ini akan menjadi cash flow. Kalau Anda lama-lama berbulan-bulan meluncurkan produk, cash flow Anda tidak bertambah-bertambah, sayang gitu. Padahal kita bisa dengan cepat meluncurkan sebuah produk sehingga kita bisa mendapatkan uang dengan segera. Cash flow itu sangat penting dalam bisnis. Banyak bisnis itu bangkrut bukan karena rugi. Mungkin dia untung. Secara neraca dia tuh untung. Asetnya lebih besar dibandingkan dengan liabilitasnya.
Tapi saat dia mau membayar, misalnya dalam bisnis offline, dia mau membayar perpanjangan sewa tempat, sewa toko atau ruko atau kantor, dia tidak bisa membayar karena tidak ada uang cash. Padahal secara neraca untung. Oke, jadi cash flow itu sangat penting. Begitu juga dalam bisnis offline. Kadang banyak pebisnis yang tidak bisa memperpanjang websitenya. Kenapa? Ya karena tidak ada cash flow. Padahal perpanjang website itu bukan harga yang mahal, jauh lebih murah dibandingkan memperpanjang toko. Kalau memperpanjang toko itu bisa puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran. Tapi kalau memperpanjang hosting itu ratusan ribu, paling banter jutaan per tahun. Itu pun banyak orang yang kesulitan. Kenapa? Karena tidak ada cash flow-nya. Jadi Anda harus segera meraih cash flow, salah satunya dengan meluncurkan produk secepat mungkin. Dengan cash flow, Anda juga bisa meningkatkan marketing. Anda punya uang nih, Anda bisa meningkatkan marketing. Misalnya untuk membayar iklan, misalnya untuk membayar jasa pembuatan media marketing, misalnya membayar jasa untuk orang promosi dan sebagainya. Dengan cash flow, Anda akan mendapatkan uang untuk marketing. Dan saat Anda punya uang untuk marketing, ini adalah sebuah percepatan. Misalnya kalau Anda selama ini dengan organik dulu, kerja sendiri, ya secepat-cepatnya ya Anda kerja sendiri. Tapi saat Anda sudah punya uang, bisa bayar iklan lebih cepat, bisa bayar orang untuk melakukan pekerjaan Anda, itu pun akan lebih cepat. Jadi dengan cash flow yang datang dengan lebih cepat, itu akan menjadi percepatan bisnis Anda. Karena marketing Anda akan lebih cepat karena Anda punya anggaran. Yang kedua, cash flow juga bisa digunakan untuk pengembangan produk Anda. Anda sudah meluncurkan produk, lempar ke pasar, udah menghasilkan uang. Anda udah punya uang. Nah, uang ini bisa dijadikan untuk pengembangan produk Anda. Baik untuk risetnya, baik untuk membeli mesin kalau produk fisik, atau membeli bahan-bahan untuk meningkatkan produk Anda. Atau Anda bisa membayar orang untuk desain, atau Anda bisa membayar orang untuk software dan sebagainya. Artinya dikembangkan produk Anda menjadi semakin bagus. Produk Anda akan lebih baik dibandingkan dengan orang lain. Saat Anda sudah meluncurkan produk yang pertama, kemudian produk Anda diterima pasar dan mendapatkan uang, Anda investasikan sebagiannya untuk mengembangkan produk menjadi produk yang lebih baik. Sehingga saat orang lain mengekor Anda menjadi lebih baik lagi. Kenapa? Ya Anda kembangkan. Dan salah satu hal yang dibutuhkan untuk pengembangan ya biasanya adalah cash flow. Ini keuntungan kedua saat Anda mendapatkan cash flow dengan cepat. Oke, sekarang yang ketiga. Yang ketiga adalah meluncurkan produk dengan cepat. Anda bisa menganggapnya itu sebagai uji pasar. Seringkali kita menganggap produk kita itu bakal laris, padahal belum tentu. Atau Anda juga ragu-ragu produk Anda itu bakal laris atau enggak. Kayaknya tidak laris nih. Itu juga belum tentu. Salah satu cara untuk memastikan produk Anda laku atau tidak, Anda uji pasar. Anda lempar ke pasar. Anda buat produk, lempar ke pasar. Setelah dilempar ke pasar, Anda bisa lihat produk Anda laku enggak. Ya tentu saat Anda lempar ke pasar, Anda harus mendapatkan traffic yang cukup. Jangan dijual ke beberapa orang, misalnya status Facebook Anda. Anda jual di status Facebook Anda yang melihat postingan Anda hanya beberapa orang, kemudian Anda sudah mengambil kesimpulan tidak laku. Ya bukan seperti itu. Artinya Anda harus menguji pasar dengan cukup. Target pasar yang melihat produk Anda harus dengan jumlah yang cukup. Baru Anda bisa memutuskan produk Anda itu laku atau tidak. Oke, jadi keunggulan ketiga, keuntungan ketiga meluncurkan produk dengan cepat adalah uji pasar. Jika uji pasar Anda bagus, selain Anda mendapatkan cash flow, ya Anda bisa lanjutkan. Lanjutkan untuk mendapatkan penjualan lebih banyak dan lakukan tadi perbaikan. Baik itu perbaikan di produknya maupun perbaikan di marketingnya. Jika uji pasar Anda bagus. Kadangkala kita juga mendapatkan hasil di mana uji pasar kita itu jelek. Yaitu hal yang normal, yang wajar. Tidak perlu mengeluh. Dan itu bagus. Ada dua pilihan. Anda bisa stop atau perbaiki. Saat Anda meluncurkan produk tidak laku, Anda bisa stop, ya udah selesai. Bisa. Atau jika masih ada peluang perbaikan, ya Anda perbaiki. Apanya yang salah dengan produk Anda? Apakah kemasannya, namanya, atau cara menawarkannya dan sebagainya? Ya, jadi silakan perbaiki. Semakin cepat Anda meluncurkan, Anda akan semakin cepat tahu kalau ada yang salah.
Jangan sampai Anda sudah lama-lama membuat sebuah produk, misalnya berbulan-bulan, apalagi bertahun-tahun, kemudian diluncurkan, ternyata jelek. Sudah menghabiskan waktu dan uang yang banyak, dan ternyata jelek. Berbeda kalau Anda cepat meluncurkan produk, meskipun jelek, Anda tidak terlalu banyak mengeluarkan uang dan waktu, dan Anda bisa move on ke produk yang lain, ke produk baru misalnya. Atau Anda bisa segera memperbaiki produk Anda. Ya, luar biasa. Inilah keunggulan dari mengapa kita harus meluncurkan produk dengan cepat. Yang pada intinya adalah yang 3 ini. Anda menjadi yang pertama, Anda bisa mendapatkan cash flow dengan segera, atau Anda bisa gunakan peluncuran produk ini sebagai uji pasar nyata. Bukan lagi asumsi, bukan lagi perkiraan, tapi benar-benar nyata. Nah, pertanyaannya bagaimana sih kita bisa meluncurkan produk dengan cepat? Tapi kan kita perlu mengembangkan produk, kita perlu menyiapkan strategi marketing, perlu menyiapkan sistem penjualan dan sebagainya. Itu kan membutuhkan waktu. Ya, itu tentu betul. Tapi ada strateginya. Bagaimana caranya supaya kita itu bisa meluncurkan produk dengan cepat. Strateginya yang saya sebut dengan nama minimum viable strategy. Nah, untuk lengkapnya saya sudah membuat video. Silahkan klik link yang ada di bawah ini. Ya, silahkan Anda akan dibawa ke sebuah website. Di website itu ada video. Ya, ada video menjelaskan strategi tersebut. Silahkan Anda tonton. Oke, jika Anda mau lebih dalam lagi, Anda bisa akses ke video pendalamannya. Linknya ada di bawah video ini. Sampai di sini dulu ya pembahasan mengapa kita harus meluncurkan produk dengan cepat. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.